Baik, jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan sistem dari Sisor IT Support Request. Yang pertama kita akan login sebagai staff biasa. Kita masukkan email yang sudah terdaftar, lalu kita masukkan passwordnya. Baik, jadi di sini ada tampilan dashboard dari uh, Cicor IT Support Request. Di sini ada request yang sedang menunggu respon. Di sini ada tiket yang support request yang sedang dikerjakan. Di sini ada support request yang sudah dikerjakan, dan di sini ada jumlah staff aktif yang ada di Cicor Support Request. Pertama, kita akan masuk ke request. Kemudian di sini kita lihat ada IT Support Request Data dengan tabel yang berisi request yang sudah kita masukkan ke dalam sistem untuk ditindaklanjuti oleh administrator. Pertama, untuk melakukan IT support request, pertama kita melakukan add new request. Kemudian di sini kita masukkan request yang ingin kita berikan, misalnya uh, email saya tidak bisa digunakan. Di sini kita bisa memasukkan detail yang lebih, bisa jadi tentang log errornya ataupun dari permasalahannya dijelaskan secara detail. Di sini kita jelaskan email bisa digunakan. Kemudian di sini kita pilih request type-nya. Request type-nya di sini kita pilih email. Ini kita bisa memasukkan gambar secara opsional. Jadi walaupun tidak memasukkan gambar tidak apa-apa. Di sini kita bisa memasukkan gambar. Baik, di sini sih kita sudah masukkan gambar. Oke, jadi di sini kita bisa melihat detail dari permasalahan yang sudah kita kirim ke admin untuk ditindaklanjuti. Di sini kita bisa melakukan detail. Jadi ada request number, ada nama nama staff, departemennya, posisinya, emailnya, ada nama request, detailsnya, image-nya bakal muncul, dan di sini akan ada response image dari teknisi nantinya. Selain add request, staff biasa juga bisa melakukan penggantian data diri. Misalnya di sini, atau mengganti password baru, misalnya kita ganti di sini 5, dan di sini kita juga bisa mengganti posisi dan departemen kita sesuai dengan posisi yang ada di Cicor. Bila sudah berhasil, akan muncul menu Your Information has been updated. Kemudian kita akan mencoba untuk login dari sisi admin. Oke, di sini kita akan masukkan ID admin. Oke, di sini adalah tampilan dashboard admin. Di sini ada beberapa menu tambahan seperti staff master data dan request master data, dan juga request history. Yang pertama kita akan lihat adalah staff master data, di mana kita bisa menambah, mengubah maupun menghapus departemen, posisi, dan staff. Pertama kita lihat menu departemen dulu. Di sini kita bisa menambah departemen ataupun divisi yang ada di dalam sistem ini. Misalnya kita ingin menambahkan divisi molding. Kita bisa save.
Selain itu kita bisa juga menghapus ataupun mengubah data departemen yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini kita akan coba untuk mengubah dulu. Kita akan ubah menjadi tooling. Bila kita juga bisa menghapus data yang ada di departemen ini dengan cara kita klik tombol merah, kita hapus. Maka datanya akan di-delete. Your data has been deleted. Kemudian kita akan mengecek position. Di sini kita bisa memasukkan posisi-posisi ataupun posisi maupun tingkatan yang ada di perusahaan. Di sini kita akan coba masukkan intern, kita save. Bila sudah berhasil akan muncul menu Your information has been saved. Kita juga bisa menghapus data yang sudah kita masukkan. Jika sudah berhasil, akan ada muncul menu Your data has been deleted. Kemudian kita akan masuk ke dalam menu staff. Jadi di menu staff ini kita bisa memasukkan user-user yang akan menggunakan sistem ini. Kita bisa menambah, mengubah, maupun menghapusnya. Yang pertama kita akan coba untuk menambahkan staff baru. Di sini kita masukkan nomor staff ID-nya. Kita masukkan username-nya. Kita masukkan email-nya. Kita masukkan password-nya. Kita masukkan kembali password-nya. Kemudian kita pilih posisi dan departemen berdasarkan posisi dia di perusahaan. Misalnya di sini kita masukkan senior officer di departemen quality. Kemudian staff role-nya adalah staff biasa. Kita bisa save. Bila muncul menu Your information has been saved, berarti datanya sudah ditambahkan ke dalam sistem. Baik, di sini adalah data user yang sudah kita tambahkan baru saja, dan kita juga bisa menghapusnya. Oke. Bila dialog box Your data has been deleted sudah muncul, berarti datanya sudah dihapus dari sistem. Kemudian kita masuk ke dalam menu request master data. Di sini kita bisa melihat request-request dan menyelesaikan requestnya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh user. Baik, di sini kita bisa melihat request-request yang sudah di-request oleh beberapa user. Di sini ada berbagai macam request dari berbagai macam user, dari user yang berbeda. Kemudian kita akan mencoba untuk confirm salah satu dari request ini. Kita konfirmasi untuk segera melaksanakan, segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah muncul dialog box this request has been confirmed, artinya teknisi akan segera membalas ataupun menyelesaikan masalahnya langsung. Di sini kita bisa melakukan reply. Kita misalnya berikan reply. Kemudian kita masukkan, misalnya kita memasukkan gambar atau screenshot. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa memasukkan reply image.
Kita reply. Bila dialog box the request has been replied sudah muncul, berarti kita sudah membalas masalah yang diminta oleh user. Kemudian kita bisa melakukan close request apabila requestnya sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melihat detail dari request tersebut. Di sini kita sudah memasukkan technician response, this is a reply yang sudah kita masukkan tadi. Dan di sini ada response image, gambar yang sudah kita masukkan ke dalam sistem untuk ditindaklanjuti lagi. Kita bisa kembali ke menu sebelumnya. Kita close. You are going to close this request. Kita akan menekan tombol biru. Bila sudah selesai, akan muncul menu dialog box this request has been closed. Dan di sini confirmation statusnya sudah solved. Selain itu, kita juga bisa melihat request history, yaitu riwayat dari request yang sudah di request oleh user. Di sini kita bisa filter historinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita akan masukkan buat yang hari ini. Di sini dialog box untuk mencetak dokumen history support request akan langsung keluar. Dan di sini kita juga bisa memilih untuk save as PDF. Namun history of IT support request ini hanya berguna untuk request yang sudah selesai, dan request yang belum selesai tidak akan muncul di riwayat tabel ini. Kemudian kita juga bisa melakukan logout. Dan sekian dan terima kasih.